Memang tak pantas kamu makan makanan enak. Kan kamu cuma orang miskin. Kalimat tajam dari mertuaku malam itu seketika membekukan tanganku di meja makan. Sementara suamiku hanya terdiam 1000 bahasa membiarkan istrinya direndahkan demi wanita lain. Rasa sakit ini sungguh tidak tertahankan. Namun dari sanalah aku menemukan kekuatan untuk bangkit dan membalas mereka dengan cara yang paling elegan. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Selamat datang kembali di video terbaru kami. Cerita yang akan kubagikan hari ini adalah sebuah pembuktian nyata bahwa doa dan kerja keras dari orang yang terzalimi tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak cerita selengkapnya. Malam itu, ruang makan kediaman besar ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal, pendingin ruangan di sudut sana disetel pada suhu normal. Di atas meja jati yang panjang dan mengilat, tersaji berbagai hidangan mewah yang aromanya memenuhi ruangan. Ada daging panggang dengan saus jamur yang harum, sup ayam hangat berkaldu kental, hingga pencuci mulut buah segar yang ditata dengan sangat estetis. Semua makanan itu dimasak oleh koki pribadi yang sengaja didatangkan untuk merayakan keberhasilan proyek terbaru keluarga ini. Namun, bagiku, aroma makanan mewah itu justru terasa menyesakkan dada. Aku duduk di ujung kursi dengan posisi tubuh yang kaku. Pakaian yang kukenakan adalah pakaian terbaik yang kupunya. Sebuah gaun sederhana berbahan katun halus yang kujahit sendiri. Di hadapanku, duduk ibu mertuaku dengan perhiasan emas yang berkilau di bawah lampu gantung kristal. Di sebelahnya, suamiku duduk dengan setelan kemeja kerja yang rapi. Tampak lelah namun wajahnya terlihat bangga atas pencapaian bisnis keluarganya hari ini. Aku mencoba memberanikan diri. Tangan kanan yang sudah memegang sendok perlahan bergerak maju, hendak mengambil sepotong daging panggang yang berada di tengah meja. Aku hanya ingin merasakan sedikit dari kebahagiaan hari ini, mengira bahwa aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini setelah 1 tahun pernikahan. Namun, baru saja ujung sendokku menyentuh tepian piring saji, sebuah suara dentingan garpu yang sengaja diletakkan dengan keras memecah keheningan. Memang tak pantas kamu makan makanan enak, kan kamu cuma orang miskin, ucap mertuaku sinis. Tatapan matanya begitu tajam, memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang sama sekali tidak ditutupi. Kalimat itu meluncur dari bibirnya tanpa beban sama sekali. Nada suaranya datar, namun setiap kata yang keluar terasa seperti beban berat yang dijatuhkan tepat di atas dadaku. Ibu mertuaku kemudian menarik piring daging panggang itu menjauh dari jangkauan tanganku, lalu memindahkannya ke dekat piring suamiku. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpuasan yang amat sangat, seolah-olah keberadaanku di meja makan itu adalah sebuah kesalahan besar yang mengotori pemandangan indahnya. Mendengar kalimat yang begitu menyakitkan, seluruh badanku mendadak kaku. Tanganku tertahan di udara selama beberapa detik sebelum akhirnya kuturunkan kembali ke atas pangkuan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu dan sedih yang bercampur menjadi satu. Aku merasakan kehangatan yang mendesak di sudut mataku, tetapi aku berusaha sekuat tenaga menahannya agar air mata itu tidak jatuh di depan mereka. Dalam situasi yang begitu memalukan, harapan satu-satunya yang kupunya ada pada pria yang duduk di sebelah ibu mertuaku. Pria yang setahun lalu berjanji di depan mendiang ayahku untuk selalu menghormati dan melindungiku. Aku perlahan memalingkan wajah, menatap suamiku yang berada tepat di seberang meja. Aku mengharapkan sebuah pembelaan kecil. Setidaknya, sebuah teguran halus kepada ibunya agar menjaga perasaan istrinya di meja makan. Namun, kenyataan justru berbicara lain. Aku tak menyangka suamiku justru hanya terdiam. Dia sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel yang digenggamnya. Jarinya terus bergerak menyeka layar, seolah-olah ada urusan bisnis yang jauh lebih penting daripada harga diri istrinya yang sedang diinjak-injak di depan matanya sendiri. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar kalimat kasar yang baru saja diucapkan oleh ibunya. Keheningan suamiku malam itu adalah luka pertama yang paling dalam. Bagiku, diamnya seorang suami saat istrinya direndahkan adalah bentuk persetujuan yang paling nyata. Ibu, aku akhirnya membuka suara dengan nada selembut mungkin,
berusaha menjaga sopan santun yang selalu diajarkan oleh orang tuaku di kampung. Aku adalah istri sah anak ibu. Makanan di meja ini disediakan untuk keluarga, dan aku adalah bagian dari keluarga ini. Ibu mertuaku justru tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat mengejek di telingaku. Keluarga? Sejak kapan seorang anak penjahit dari kampung terpencil bisa menjadi bagian dari keluarga pengusaha sukses seperti kami? Kamu itu hanya beruntung bisa masuk ke rumah ini. Sadar diri sedikit. Jangan bertingkah seolah-olah kamu setara dengan kami. Suamiku tetap bergeming. Dia perlahan meletakkan ponselnya, mengambil sendok, lalu mulai memakan makanannya dengan tenang seakan tidak terjadi apa-apa di sekitarnya. Melihat reaksi itu, aku tahu bahwa posisiku di rumah ini tidak lebih dari seorang asing yang tidak diinginkan. Aku perlahan berdiri dari kursi makan, merapikan gaun katunku, lalu melangkah mundur. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku berjalan meninggalkan ruang makan yang megah namun terasa sangat hampa itu, membawa serta rasa sakit yang mulai mengkristal menjadi sebuah tekad baru di dalam hati. Aku berjalan menyusuri lorong rumah yang panjang menuju kamar tidur kami yang terletak di lantai 2. Setiap langkah kaki yang kupijak di atas lantai marmer yang dingin ini mengingatkanku pada masa lalu. Pikiran ini berputar kembali, melintasi waktu menuju masa-masa awal saat aku dan suamiku pertama kali bertemu. Dulu, dia bukan pria sedingin ini. Kami bertemu di sebuah pameran kerajinan tangan di kota provinsi. Saat itu, aku sedang membantu stan kecil milik komunitas penjahit kampungku, sementara dia datang sebagai perwakilan dari perusahaan konveksi milik keluarganya yang sedang mencari mitra bahan baku. Di mata masa laluku, dia adalah sosok pria yang sopan, ramah, dan tidak pernah memandang rendah status sosialku. Ketika dia menyatakan perasaannya dan berniat melamarku, aku sempat ragu. Aku sadar akan perbedaan latar belakang kami yang sangat jauh. Aku hanya anak seorang penjahit kecil di kampung yang hidup serba pas-pasan, sedangkan keluarganya memiliki jaringan bisnis konveksi yang sukses di kota besar dengan puluhan karyawan. Namun, dengan keyakinan yang luar biasa, dia menggenggam kedua tanganku erat-erat di bawah pohon rindang dekat rumahku saat itu. Aku menikahimu karena dirimu, bukan karena status atau harta keluargamu. Aku berjanji akan selalu menjagamu, melindungimu, dan memastikan kamu bahagia bersamaku. Tidak peduli dari mana asal-usulmu, di mataku kamu adalah wanita yang paling berharga. Janji yang diucapkannya dulu kembali terngiang dengan sangat jelas di telingaku. Kata-kata manis itu pula lah yang membuat mendiang ayahku memberikan restunya dengan air mata berlinang, berharap anak perempuan satu-satunya ini akan hidup aman dan bahagia di kota. Namun, kini setelah setahun pernikahan kami berjalan, semua janji manis itu menguap seperti embun di pagi hari yang tersengat terik matahari. Sikap suamiku berubah total sejak kami resmi tinggal bersama di rumah orang tuanya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan perlahan namun pasti. Awalnya, dia hanya diam saat ibunya memberikan kritik kecil tentang caraku menyapu rumah atau caraku berpakaian. Namun lama-kelamaan, dia mulai terpengaruh oleh ucapan ibunya yang setiap hari membisikkan hal-hal negatif tentang diriku. Ibunya selalu menganggapku sebagai beban, seorang wanita yang hanya menumpang hidup dan menghabiskan uang anaknya. Padahal, kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Uang bulanan yang diberikan suamiku seringkali sangat terbatas, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan dapur yang mewah sesuai standar ibu mertuaku. Seringkali aku harus memutar otak, menghemat pengeluaran pribadiku demi memastikan kebutuhan rumah tangga tercukupi agar tidak menjadi bahan omongan. Namun, kerja kerasku tidak pernah dihargai. Di mata mereka, apapun yang kulakukan selalu salah dan tidak ada nilainya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin meja rias. Wajahku terlihat lelah, gundah, dan ada gumpalan kesedihan yang mendalam di mataku. Aku bertanya pada diri sendiri, di mana perginya pria hangat yang dulu berjanji akan menjadi pelindungku? Mengapa sekarang dia selalu memilih untuk menutup mata dan telinga setiap kali ada perselisihan di rumah ini? Pintu kamar perlahan terbuka, memutus untayan lamunanku. Suamiku masuk dengan langkah kaki yang santai. Dia melepas jam tangan mewahnya dan meletakkannya di atas meja, seolah kejadian memilukan di meja makan tadi sama sekali tidak pernah terjadi.
Mengapa kamu pergi begitu saja dari meja makan tadi? Ibu hanya bicara apa adanya. Kamu tidak perlu berlebihan sampai mogok makan seperti itu. Ucapnya dengan nada suara yang terdengar jengkel, seolah-olah akulah pihak yang bersalah dan kekanak-kanakan di sini. Aku menatapnya melalui cermin, menahan getaran di suaraku. Bicara apa adanya? Ibumu menghinaku di depan makanan, mengatakan aku tidak pantas karena aku miskin. Dan kamu, sebagai suamiku, hanya diam saja melihat istrinya diperlakukan seperti itu? Di mana janji-janjimu dulu sebelum kita menikah? Suamiku menghela napas panjang, menunjukkan guratan kebosanan di wajahnya. Sudahlah, jangan mulai lagi membahas masa lalu. Ibu itu orang tua, kita harus menghormatinya. Lagi pula, apa yang dikatakan ibu ada benarnya juga. Kamu harus tahu diri sedikit di rumah ini. Jangan membuat suasana menjadi keruh hanya karena masalah sepele. Mendengar jawaban itu, ada sesuatu yang patah di dalam dadaku. Harapan yang selama ini kupelihara bahwa dia akan berubah dan kembali menjadi pria yang kukenal dulu, seketika sirna. Dia bukan lagi pelindungku. Dia telah memilih untuk berdiri di sisi orang yang menindasku, membiarkan janji-janji pernikahan kami terlupakan begitu saja di sudut rumah yang megah ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan atmosfer yang semakin menyesakkan. Aku memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar atau di bagian belakang rumah, menghindari interaksi langsung dengan ibu mertuaku demi menjaga kedamaian pikiran. Suamiku pun semakin sibuk dengan urusan kantornya. Seringkali pulang larut malam dengan alasan rapat atau menemui klien baru. Hingga pada suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian tak terduga membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi dengan rapi. Suamiku sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Di saat yang sama, ponsel pintarnya yang diletakkan di atas meja kerja kecil di sudut kamar mendadak bergetar beberapa kali. Awalnya aku tidak berniat untuk melihatnya. Aku selalu menghormati privasi suamiku sejak hari pertama kami menikah. Namun, ponsel itu terus bergetar tanpa henti, memunculkan notifikasi lampu berkedip yang seolah memanggilku untuk mendekat. Didorong oleh rasa firasat yang kuat dan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam hati, aku melangkah mendekati meja kerja tersebut. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan singkat dari sebuah nomor baru yang tidak disimpan di dalam daftar kontak. Pesan itu terpampang jelas di layar kunci, cukup panjang untuk bisa kubaca seluruh isinya tanpa harus membuka kunci pengaman ponsel tersebut. Terima kasih untuk makan siang mewahnya hari ini. Sayang, restoran pilihanmu sangat romantis. Semoga istrimu yang di rumah tidak curiga dengan pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok di tempat biasa. Setiap kata dalam pesan itu seperti embun es yang mendadak membekukan seluruh aliran darahku. Duniaku serasa runtuh seketika. Lututku terasa lemas, membuatku harus berpegangan pada tepi meja agar tubuhku tidak jatuh ke lantai. Kepalaku mendadak pening, memikirkan makna di balik kata, sayang, dan kalimat, semoga istrimu tidak curiga, yang tertulis dengan sangat jelas di sana. Di dalam rumah ini, aku harus menahan lapar dan menelan hinaan dari ibunya hanya karena ingin mencicipi makanan yang sedikit lebih enak. Di rumah ini, aku selalu dituntut untuk berhemat dan hidup serba terbatas karena alasan efisiensi keuangan keluarga. Namun ternyata, di luar sana, di balik layar kehidupannya yang sibuk, suamiku menghamburkan uang dalam jumlah besar untuk membelikan makan siang mewah bagi wanita lain. Dia memanjakan orang lain dengan hasil jerih payahnya, sementara istrinya sendiri dibiarkan kelaparan emosional dan dihina status sosialnya. Kejutan pahit ini membuat air mataku luruh tanpa bisa dibendung lagi. Air mata kekecewaan, rasa sakit hati yang teramat dalam, dan rasa dikhianati oleh orang yang paling kupercaya mengalir membasahi pipiku. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan agar suara tangisku tidak terdengar sampai ke dalam kamar mandi. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku telah menemukan rahasia busuk ini sekarang. Namun, di tengah-tengah derasnya air mata yang jatuh, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh di dalam sudut hatiku yang terdalam. Rasa sedih yang tadinya mendominasi, perlahan-lahan mulai berubah bentuk. Rasa perih itu kini memantik api keberanian yang selama ini padam akibat ketakutan dan rasa rendah diri yang terus-menerus ditanamkan oleh keluarga ini.
Aku segera menghapus air mataku dengan kasar menggunakan ujung lengan baju. Aku mengambil ponsel pribadiku dari dalam saku gaun. Lalu dengan tangan yang sedikit gemetar namun pasti, aku mengambil foto layar ponsel suamiku sebagai bukti awal yang otentik. Aku memastikan semua tulisan, nomor pengirim, dan waktu pengiriman pesan terlihat dengan sangat jelas dan tidak buram. Setelah itu, aku mengembalikan ponsel suamiku ke posisi semula secara presisi, agar dia tidak menyadari bahwa benda itu telah bergeser sedikit pun. Saat suara gemercik air di kamar mandi berhenti menandakan suamiku selesai bersiap, aku sudah berdiri di dekat jendela kamar, menatap ke arah halaman luar dengan wajah yang diusahakan setenang mungkin. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi dadaku dengan udara pagi yang segar, sekaligus mengukuhkan sebuah janji baru pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi wanita lemah yang bisa mereka tindas dan bodohi. Jika mereka berpikir bisa mempermainkan hidupku dan membuangku begitu saja setelah menguras seluruh harga diriku, maka mereka salah besar. Mulai detik ini, air mataku telah habis untuk mereka. Senyuman palsu yang suamiku tunjukkan di balik layar ponselnya itu akan menjadi awal dari rangkaian langkah besar yang akan kuambil untuk membalas perbuatan mereka. Membuat mereka merasakan penyesalan yang teramat dalam dengan cara yang elegan dan terhormat. Pagi itu, setelah suamiku berangkat kerja dengan setelan rapi dan senyuman tipis yang kini terasa begitu palsu di mataku, aku tidak lagi berdiam diri di kamar untuk meratapi nasib. Firasat dan bukti awal yang kutemukan kemarin malam membuat seluruh indera kewaspadaanku terbangun. Aku sadar, bertindak gegabah tanpa persiapan matang hanya akan membuatku terpojok, terutama menghadapi ibu mertuaku yang pandai memutarbalikkan fakta. Aku harus menjadi wanita yang cerdas dan tenang dalam menyusun langkah. Selama 1 minggu penuh, aku mulai melakukan penyelidikan kecil secara diam-diam. Setiap malam saat suamiku tertidur pulas karena kelelahan, aku memeriksa mutasi rekening koran dan nota belanja yang seringkali dia tinggalkan begitu saja di dalam tas kerja atau di dalam saku celana kotornya. Dari sana, tabir kebohongan itu semakin terbuka lebar. Ada banyak sekali transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar serta pembayaran di berbagai butik tas mewah dan restoran bintang 5 yang sama sekali tidak pernah dinikmati oleh rumah ini. Puncaknya adalah ketika seorang teman lama dari masa sekolah yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan modern di kota menghubungiku. Dia mengirimkan beberapa foto kebersamaan suamiku dengan seorang wanita melalui pesan singkat. Di dalam foto-foto tersebut, mereka tampak sangat akrab, berjalan beriringan sambil membawa beberapa kantong belanjaan mahal. Wanita itu berpenampilan sangat modis, dengan pakaian bermerek dan perhiasan yang mencolok. Namun, kejutan terbesar bukan hanya pada fakta bahwa suamiku memiliki wanita lain di luar sana. Hati ini terasa seperti dihantam ombak besar ketika aku mengetahui siapa sebenarnya sosok wanita tersebut. Melalui informasi dari temanku dan beberapa pencarian mandiri, wanita itu ternyata adalah seorang anak pengusaha kain yang menjadi rekan bisnis baru bagi perusahaan keluarga suamiku. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa wanita itu dikenalkan secara langsung oleh ibu mertuaku sendiri. Di belakang punggungku, ibu mertuaku rupanya telah merencanakan ini semua sejak lama. Dia sengaja menjodohkan suamiku dengan wanita itu karena menganggap latar belakang keluarga mereka jauh lebih setara dan bisa memberikan keuntungan besar bagi kelangsungan bisnis konveksi keluarga mereka. Di mata ibu mertuaku, aku hanyalah batu sandungan yang tidak membawa keuntungan finansial apapun. Mereka dengan sengaja menyembunyikan hubungan ini dariku, menungguku menyerah dan pergi dengan sendirinya agar jalan suamiku untuk menikah lagi terbuka lebar. Sambil menggenggam ponselku yang berisi foto-foto bukti tersebut, aku menarik napas dalam-dalam. Air mata yang sempat menggenang langsung kusapu bersih. Hatiku kini sekeras baja. Rahasia mereka telah terbongkar, dan persidangan diam-diam ini baru saja dimulai. Menyadari bahwa posisiku di rumah ini sudah berada di ujung tanduk, aku tahu bahwa menangis atau memohon belas kasihan tidak akan pernah mengubah keadaan. Menghadapi orang-orang yang memuja materi, aku harus membalas mereka dengan pembuktian nyata bahwa harga diriku tidak bisa dibeli atau diinjak-injak. Aku harus mandiri secara finansial. Hanya dengan cara itulah aku bisa keluar dari lingkaran penderitaan ini dengan kepala tegak. Diam-diam, pada suatu sore saat ibu mertuaku sedang pergi arisan dan rumah dalam keadaan sepi, aku melangkah ke gudang belakang yang berdebu.
Di sudut ruangan, tertutup kain terpal tua, terletak mesin jahit kayu peninggalan almarhumah ibuku. Mesin jahit tua itu sengaja kubawa dari kampung setahun lalu sebagai kenang-kenangan. Aku membersihkan debu-debu yang menempel pada badan mesin, memberikan minyak pelumas pada roda-rodanya yang mulai berkarat, hingga mesin itu kembali berfungsi dengan halus. Di malam hari, saat suamiku sudah tidur pula setelah lelah membagi waktunya di luar rumah, aku menyelinap turun ke gudang belakang. Dengan pencahayaan lampu seadanya, aku mulai merancang pakaian. Kain-kain sisa potongan katun yang kubeli murah dari pasar loak mulai kuolah dengan penuh ketelitian. Aku menuangkan seluruh rasa sedih, kecewa, dan harapan masa depanku ke dalam setiap pola busana yang kubuat. Aku ingin menciptakan pakaian kerja wanita yang terlihat sangat elegan, modern, namun tetap anggun dan nyaman dipakai. Tidak hanya menjahit, aku juga menyadari kekuatan teknologi digital saat ini. Menggunakan ponsel pribadiku yang sederhana, aku mulai merekam proses pembuatan baju tersebut. Aku membuat konten video pendek tentang tutorial menjahit tingkat dasar, tips memotong kain agar hemat, hingga cara memadukan warna pakaian agar terlihat berkelas meski menggunakan bahan yang sederhana. Aku mengisi suara video tersebut dengan nada yang ramah, santun, dan informatif. Tanpa menggunakan nama asliku dan tanpa sepengetahuan keluarga suamiku, aku mengunggah video-video tersebut ke media sosial secara konsisten setiap malam. Aku menamai akun tersebut dengan nama samaran yang melambangkan kemandirian wanita. Setiap kali aku mengayuh pedal mesin jahit tua itu, aku tahu bahwa setiap jahitannya adalah langkah pertamaku menuju kebebasan yang sesungguhnya. Usaha yang dibarengi dengan ketulusan dan doa yang tiada putus dari seorang yang terzalimi memang tidak pernah sia-sia. Tuhan benar-benar tidak pernah tidur melihat perjuangan hambanya. Video tutorial menjahit dan rancangan busana yang awalnya kubuat secara iseng dengan peralatan seadanya di gudang belakang, ternyata mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari pengguna internet. Gaya bahasaku yang ringan, mudah dipahami, serta tips-tips praktis yang kubagikan dinilai sangat membantu bagi banyak wanita yang ingin belajar mandiri dari rumah. Dalam waktu singkat, hanya sekitar 3 bulan sejak video pertama kunggah, jumlah pengikut di akun media sosialku melonjak drastis hingga mencapai ratusan ribu orang. Kolom komentar videoku selalu dipenuhi oleh dukungan positif dan apresiasi. Keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Rancanganku yang menekankan pada sisi keanggunan wanita modern mulai dilirik oleh beberapa perancang busana senior dan figur publik tanah air. Mereka mengagumi potongan bajuku yang rapi dan desainnya yang unik. Salah seorang tokoh wanita terkenal bahkan secara terbuka mengenakan salah satu baju hasil buatanku dalam sebuah acara formal dan membagikannya di media sosial pribadinya. Seketika itu juga, pesanan mulai mengalir deras bak air bah. Aku mulai kewalahan menerima pesanan pembuatan baju pesanan khusus. Dari keuntungan penjualan kain dan jasa rancangan tersebut, aku berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit. Aku membuka sebuah rekening bank baru yang sama sekali tidak diketahui oleh suamiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam tekanan di rumah mewah ini, aku memiliki tabungan pribadi yang jumlahnya sangat besar. Nilainya bahkan jauh melampaui uang bulanan yang sering diberikan suamiku dengan wajah tidak ikhlas dan penuh keluhan. Kini, saat ibu mertuaku kembali menyindirku di meja makan dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, aku hanya bisa tersenyum tenang di dalam hati. Mereka tidak pernah tahu, di balik penampilan sederhanaku sebagai menantu yang tertindas, aku sedang membangun sebuah kerajaan bisnis baru yang siap mengguncang kesombongan mereka. Waktu terus berjalan, dan momen yang selama ini kutunggu akhirnya tiba juga. Malam itu adalah hari ulang tahun pernikahan mertuaku yang ke-30. Untuk merayakan pencapaian besar tersebut, sekaligus merayakan perluasan bisnis konveksi mereka yang baru saja mendapatkan suntikan dana segar, mereka mengadakan acara makan malam yang sangat besar dan megah di sebuah restoran bintang 5 di pusat kota. Semua kolega bisnis penting, kerabat jauh, hingga para pengusaha terpandang diundang untuk hadir menyaksikan kejayaan keluarga mereka. Sejak sore hari, rumah sudah dipenuhi kesibukan. Ibu mertuaku sibuk bersolek dengan gaun sutra mahal berwarna emas. Sementara suamiku tampak gagah mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, tidak ada satupun dari mereka yang peduli apakah aku akan ikut pergi atau tidak.
Mereka sengaja meninggalkanku di rumah tanpa kabar, berharap menantu miskin yang memalukan ini tidak akan merusak pemandangan mewah di pesta mereka. Namun mereka keliru. Aku tidak lagi menunggu belas kasihan atau ajakan dari siapapun. Menggunakan uang hasil tabungan usahaku yang mandiri, aku menyewa sebuah mobil pribadi untuk mengantarkanku ke tempat acara. Aku datang dengan mengenakan gaun hasil rancanganku sendiri. Gaun satin berwarna biru tua yang membalut tubuhku dengan sangat pas. Berpotongan sopan namun memancarkan kesan anggun yang luar biasa mewah. Rambutku kusanggul sederhana, dan aku melangkah masuk ke dalam aula restoran dengan percaya diri yang penuh. Ketika aku melintasi pintu masuk, suasana di dalam ruangan sangat meriah. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya berkilauan ke seluruh sudut ruangan. Di tengah aula, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sempat berdesir tajam, namun tidak lagi membuatku ingin menangis. Di sana, suamiku berdiri dengan senyuman lebar. Di sebelah kirinya ada ibu mertuaku, dan di sebelah kanannya, berdiri wanita selingkuhannya itu dengan sangat percaya diri. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala, berdiri begitu rapat di samping suamiku dan menyapa para tamu undangan seolah-olah dialah menantu yang sah di keluarga itu. Ibu mertuaku bahkan sesekali menepuk bahu wanita itu dengan penuh kasih sayang di depan umum. Sebuah perlakuan hangat yang tidak pernah sekalipun aku dapatkan selama 1 tahun menjadi bagian dari rumah mereka. Mereka bertiga tampak seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia, mengenakan topeng kebaikan di depan para kolega. Langkah kakiku yang tenang perlahan membawa mendekati area tengah ruangan. Suamiku adalah orang pertama yang menyadari kedatanganku. Ketika matanya menangkap sosokku yang berjalan mendekat, wajahnya yang tadinya penuh tawas ketika berubah drastis. Warna mukanya berubah menjadi pucat, dan matanya membelalak panik. Dia segera melepaskan sedikit jarak dari wanita di sebelahnya, merasa terkejut luar biasa melihat bagaimana menantu yang dia tinggalkan di rumah bisa berada di tempat semewah ini dengan penampilan yang begitu memukau. Namun, aku tidak memedulikan kepanikannya. Aku hanya melempar sebuah senyuman tenang, sebuah senyuman yang menandakan bahwa pesta topeng mereka malam ini akan segera berakhir. Melihat kedatanganku yang tidak terundang, ibu mertuaku segera mengambil langkah 1000 untuk menghampiriku sebelum aku sempat berinteraksi dengan kolega penting mereka. Dia menarik lenganku sedikit menjauh ke sudut ruangan yang agak sepi. Wajahnya menegang menahan amarah yang meluap, meskipun matanya sempat menunjukkan kilatan rasa terkejut melihat gaun indah yang kukenakan. Untuk apa kamu datang ke sini mengenakan gaun sewaan? Tempat ini terlalu mewah untuk orang sepertimu. Jangan bikin malu keluarga kami di depan tamu-tamu terhormat. Bisik ibu mertuaku dengan nada yang sangat sinis dan penuh penekanan. Dia berpikir ancaman lamanya masih bisa membuatku ketakutan dan gemetar seperti dulu. Namun, aku tidak lagi terdiam atau menundukkan kepala. Aku menatap langsung ke dalam manik matanya dengan pandangan yang kosong namun tajam. Aku melepaskan cengkeraman tangannya di lenganku dengan gerakan yang sangat halus namun penuh penegasan. Aku datang bukan sebagai menantu yang tidak ibu anggap. Aku datang sebagai undangan khusus atas nama perusahaanku sendiri. Ucapku pelan, membuat keningnya berkerut kebingungan. Tanpa memberikan waktu baginya untuk mencerna kalimatku, aku berbalik dan berjalan dengan langkah tegap menuju panggung kecil di depan aula, tempat sebuah mikrofon berdiri untuk sesi sambutan. Pembawa acara yang mengenali nama perusahaan baruku segera memberikan waktu dan tempat. Seluruh pandangan tamu undangan kini tertuju padaku, termasuk suamiku yang berdiri mematung di tengah ruangan dengan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Aku memegang mikrofon dengan tangan yang tenang. Dengan suara yang jernih, teratur, dan penuh wibawa, aku mulai berbicara melalui pengeras suara. Selamat malam kepada seluruh tamu yang terhormat. Di hari yang berbahagia ini, saya selaku pemilik dan direktur utama dari perusahaan mode baru yang selama ini menjadi calon investor tunggal untuk proyek perluasan bisnis konveksi keluarga ini, ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting. Semua orang di dalam ruangan berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Ibu mertuaku dan suamiku tampak semakin tegang. Mereka tidak pernah tahu bahwa investor misterius yang selama ini mereka kejar-kejar tanda tangannya, yang memegang kendali atas suntikan dana miliaran rupiah untuk menyelamatkan bisnis mereka dari kebangkrutan, adalah aku, menantu yang selalu mereka hinakan karena miskin.
Aku sengaja menggunakan nama samaran dan menunjuk perwakilan profesional selama proses negosiasi bisnis sebulan terakhir ini. Mengingat adanya ketidakselarasan nilai moral dan profesionalisme dalam pengelolaan internal, dengan ini saya menyatakan pembatalan kerjasama sepihak dan penarikan seluruh rencana investasi dari perusahaan saya untuk bisnis konveksi keluarga ini, lanjutku dengan tegas. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi mereka. Wajah ibu mertuaku yang tadinya penuh kesombongan mendadak berubah menjadi lemas tak berdaya. Pembalasan ini kutumpahkan bukan dengan cara berteriak atau membuat keributan fisik, melainkan dengan meruntuhkan kesombongan tertinggi mereka di puncak kejayaan palsunya, disaksikan oleh seluruh rekan bisnis yang selama ini mereka banggakan. Gemas suaraku di atas panggung pesta malam itu benar-benar mengubah atmosfer ruangan dalam sekejap. Bisik-bisik dari para kolega bisnis terdengar semakin riuh di setiap sudut aula restoran mewah ini. Namun, aku belum selesai dengan kejutan malam ini. Setelah mematikan mikrofon dengan tenang, aku melangkah turun dari panggung. Langkah kakiku bukan mengarah kepada suamiku atau ibu mertuaku yang sudah berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, melainkan menuju ke arah ujung meja utama. Di sana, duduk ayah mertuaku. Selama ini, ayah mertuaku adalah sosok yang sangat sibuk dengan urusan operasional luar kota dan jarang berada di rumah. Beliau adalah pria yang meniti bisnis ini dari bawah dengan kejujuran, sangat tegas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Beliau sama sekali tidak tahu bagaimana istri dan anaknya memperlakukanku di rumah selama ini, karena mereka selalu memasang wajah manis setiap kali ayah berada di rumah. Aku mendekati kursi beliau, lalu dengan sikap yang sangat sopan dan penuh hormat, aku meletakkan sebuah map coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak dari rumah tepat di hadapannya. Ayah, mohon maaf jika aku harus menyampaikan hal ini di acara pentingmu. Namun, demi nama baik bisnis yang sudah ayah bangun dengan kejujuran, ayah berhak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar selama ini. Ucapku dengan nada suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Ayah mertuaku memandangku dengan kening berkerut, lalu perlahan membuka map tersebut. Di dalamnya, tersusun dengan sangat rapi seluruh bukti mutasi rekening koran yang diselewengkan oleh suamiku, nota-nota pembelian barang mewah untuk wanita lain, serta foto-foto kebersamaan suamiku dengan wanita pilihan-pilihan ibunya yang diambil secara akurat. Saat lembar demi lembar foto itu terbuka, mata ayah mertuaku membelalak. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi kemerahan menahan rasa kecewa yang amat mendalam. Beliau seketika berdiri dari kursinya, membuat sendok dan garpu di piringnya berdenting keras. Beliau menatap tajam ke arah anak laki-lakinya dan istrinya bergantian. Suamiku yang menyadari rahasianya telah terbongkar di depan ayahnya sendiri langsung berlari mendekat. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh pelipisnya. Ayah, ini semua tidak seperti yang terlihat. Ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan. Pintanya dengan suara parau dan penuh kepanikan. Dia mencoba meraih tangan ayahnya. Namun ayah mertuaku langsung menepisnya dengan kasar. Cukup. Suara ayah mertuaku terdengar berat dan penuh ketegasan di tengah keheningan aula. Aku membangun bisnis ini dengan keringat dan kehormatan, bukan untuk membiayai pengkhianatanmu. Mulai malam ini, seluruh fasilitasku hentikan. Mobil, rumah dinas, dan posisimu di perusahaan resmi aku cabut. Kamu harus belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dari nol. Ibu mertuaku yang mendengar keputusan itu langsung terduduk lemas di kursinya. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya yang bermake up tebal. Wanita selingkuhan suamiku yang menyadari situasi sudah tidak menguntungkan lagi, perlahan mundur dan pergi meninggalkan aula dengan rasa malu yang luar biasa. Penyesalan mereka datang terlambat, karena pintu maafku telah tertutup oleh kokohnya benteng kemandirian yang kini kupunya. Aku membalikan badan, melangkah keluar dari restoran bintang 5 itu dengan kepala tegak dan hati yang terasa sangat ringan. Angin malam yang berhembus di luar ruangan tidak lagi terasa dingin, melainkan terasa seperti pelukan hangat yang menyambut kebebasanku. Untuk pertama kalinya setelah setahun penuh hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan hinaan, aku merasa benar-benar bernapas sebagai diriku sendiri. Keesokan harinya, tanpa menunda waktu lagi, aku mendatangi lembaga hukum untuk menyerahkan berkas gugatan perceraian. Proses hukum berjalan dengan lancar karena semua bukti yang kukumpulkan sangat lengkap dan akurat.
Suamiku sempat datang beberapa kali ke rumah kontrakan baruku, memohon di depan pintu sambil menangis, meminta agar aku membatalkan tuntutan dan kembali menjadi investor untuk menyelamatkan bisnis keluarganya yang kini berada di ambang kebangkrutan. Namun, tekadku sudah bulat. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat di mana harga diriku pernah diinjak-injak. Kini, fokus hidupku sepenuhnya beralih pada masa depan. Usaha konveksi dan butik mandiri yang kubangun dari gudang belakang dengan mesin jahit tua milik ibuku kini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan mode yang resmi dan memiliki workshop besar sendiri. Aku juga berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi belasan wanita dan ibu rumah tangga di kampung halamanku, membantu mereka agar bisa mandiri secara finansial tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Akun media sosialku kini tidak hanya berisi tutorial menjahit, tetapi juga menjadi ruang berbagi cerita dan motivasi bagi banyak orang. Aku selalu menyelipkan pesan moral di setiap konten yang kubuat, mengingatkan sesama wanita bahwa kemiskinan materi bukanlah akhir dari segalanya, dan status sosial tidak pernah menentukan nilai sejati dari seorang manusia. Harga diri kita ditentukan oleh karya, kejujuran hati, dan keberanian kita untuk bangkit dari keterpurukan. Roda kehidupan memang selalu berputar. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku kini harus menanggung akibat dari kesombongannya sendiri. Sementara aku, si anak penjahit dari kampung yang dulu dianggap tidak pantas memakan makanan enak, kini bisa menikmati hasil jerih payahku sendiri dengan rasa syukur yang melimpah. Aku telah menutup buku lama yang penuh air mata, dan kini aku siap menuliskan lembaran-lembaran baru yang jauh lebih cerah, penuh warna, dan berkilau di bawah ridanya. Kesabaran dan perjuangan keras pada akhirnya selalu berbuah manis. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimilikinya, melainkan dari kemuliaan akhlak dan kemandirian sikapnya. Jangan pernah merendahkan sesama manusia, karena kita tidak pernah tahu kapan roda kehidupan akan berputar. Sahabatku, terima kasih banyak sudah menyimak kisah drama rumah tangga ini sampai selesai. Jika kamu menyukai alur cerita yang penuh pembelajaran hidup dan menguras emosi seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, berikan komen dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.